Dipukul seperti itu, aku pun gerah dan mengalirkan sebuah rasa penasaran. Tak di kampus, tak juga di pondok. Aku diliput oleh gelisah. Bergumpal-gumpal tanya menghambalang dan acak-acakan di sekujur kepalaku. Memalin-malin ilmu agama yang kuampuh dan kutimba dari Masjid Tarbiyah. Audio Jungle. Dan seminggu setelahnya aku pun kembali bercakap intens dengan Dahiri. Dan hari-hari setelah itu aku selalu ingin bertemu dengannya. Ternyata Dahiri adalah teman diskusi yang pintar cakapnya. Darinya aku kemudian tahu tentang konsep Islam. Yakin ad-din yang melingkupi seluruh semesta. Dari dia pula, ku tahu bagaimana Rasulullah menjalankan politik ekspansi untuk menegakkan ad-din di muka bumi. Kiran, aturan itu bisa berlaku ketika kekuasaan itu dipegang oleh umat Islam. Rasulullah ekspansi untuk membentuk pemerintahan Islam. Jadi, pemerintahan itu adalah wadah dari ad-din itu sendiri. Kalau tidak ada pemerintahan, maka bagaimana kita dikatakan Islam? Kita cuma sholat dan ngapa-ngapain, tapi kita belum Islam. Beberapa waktu setelah itu, sinar matahari memasak kulitku yang berada dalam balutan jubah. Debu jalanan Kaliurang mengamuk, dan menghambur ke udara lalu mendarat di jilbab, dan menjilat permukaan halus kulit tanganku yang tak bersarung. Betapa gerahnya siang itu, ketika kulihat Mas Dahiri duduk terpekur di emperan Masjid Tarbiyah, di selatan kampungku. Rupanya dia sudah lama menunggu. Maaf Mas, aku terlambat. Tidak apa-apa Kiran, katanya kalem, dan kulihat wajahnya basah dan air menitik-nitik dari dagunya. Naga-naganya ia selesai sholat. Aku tak berani menginjakan kaki di pelataran masjid suci itu, karena aku lagi datang bulan. Kata seorang pembicara soal fikih yang kudengar dari masjid ini, bahwa perempuan haid adalah najis, maka najis pula semua yang diinjaknya. Aku tak tahu mengapa begitu, karena memang aku tak mengerti. Karena tak mengerti, maka ku ikuti saja, siapa tahu betul. Bukankah kita beragama harus tunduk dan pasrah, termasuk pada aturan-aturan agama? Dan aku memang mematuhi untuk tidak secuil pun menginjak lantai masjid. Dan duduklah aku di pinggir selasar yang jaraknya 3 tongkat dari Dahiri. Mas, ada sesuatu tampaknya sehingga harus janjian segala. Hanya lanjutan dan penegasan dari diskusi-diskusi kita sejak awal. Tentang syariat Islam, aku menunduk ketika tanpa basa-basi, Dahiri langsung menghotbahiku. Dan aku mendengarkan semua rangkaian kalimatnya dengan penuh takzim. Keislaman kita di Indonesia belum dianggap sepenuhnya, kalau belum diatur secara total oleh syariat Islam. Syariat akan memberikan kebaikan bagi sesama manusia yang hidup di bawah naungannya. Sedikit pun tidak ada alasan untuk menentang syariat. Seseorang yang mengatakan dirinya sebagai muslim, harus menjadi muslim keseluruhan, secara kafah. Ini sudah difirmankan Allah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian semua tanpa kecuali ke dalam Islam secara kafah, dan jangan kalian coba-coba ikuti langkah syaiton, karena sesungguhnya syaiton adalah musuh yang sangat dan sangat nyata bagimu. Iya Mas, jadi Kiran, keimanan kepada Allah bukan sekedar bermakna percaya akan adanya Allah, tapi harus disertai ketundukan pada segenap dan seluruh aturannya. Jangan ragukan sedikit pun apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah. Ia Maha Tahu, Ia Maha Adil, sesungguhnya Allah tahu jua, apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang tidak baik, mana yang bermaslahat dan mana yang hanya melahirkan banyak masalah. Benar Mas. Kamu mesti yakin seyakin-yakinnya, bahwa hukum Allah itu bersifat abadi dan senantiasa cocok untuk diterapkan di zaman manapun. Hukum Islam itu bersifat universal. Allah lah yang menciptakan seluruh manusia, maka Allah pula lah yang tahu apa saja tabiat dan segala hal yang mereka kandungkan. Karena itulah adalah hal yang logis. Allah juga telah menyediakan perangkat-perangkat hukum yang menata peri kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai umat. Dalam arti, ketundukan manusia pada syariat merupakan konsekuensi dari keimanannya kepada Allah. Jadi, kita bisa mempertanyakan keimanan orang-orang yang menolak syariat. Allah berfirman, "Demi Tuhanku, mereka pada hakikat tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan atau putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." Dari sudut mataku, kulihat Mas Dahiri melihatku. Dilihati demikian aku menunduk dan makin menunduk. Bagaimana Kiran, kamu sudah agak paham? Iya Mas. Mas Dahiri kemudian menarik nafas dalam-dalam.
Kembali ia angkat suara. Kali ini lebih keras, lebih bersemangat, lebih tegas. Kuulangi sekali lagi padamu, bahwa keislaman kita di Indonesia belum ada apa-apanya, belum murni. Kita masih pada fase Mekah. Islam yang sah adalah fase Madinah. Dan sekarang Islam Madinah itu belum juga ada, dan masih dalam taraf diusahakan. Islam Madinah adalah Islam negara. Daulah, keabsahan beragama dan tegaknya syariat tadi ditentukan oleh, apakah kita memiliki daulah atau tidak. Dan kami punya rencana besar untuk mengusahakan berdirinya Daulah Islamiyah Indonesia. Hah, mendirikan daulah? Daulah seperti apa itu mas? Tanyaku setengah kaget setengah melonjak. Belum saatnya, nanti juga akan kamu tahu. Tapi kutekankan kepadamu, ini adalah gerakan rahasia. Yang pokok sekarang ini adalah, kalau ada keraguan, jangan kembalikan kepada manusia, tapi kembalikan kepada Allah. Kalau ada keraguan-raguan, mintalah kepada Allah. Kalau bertanya, janganlah tanya kepada orang lain, tapi tanyakan kepada saya saja. Aku heran, aku yang dulu-dulunya selalu mendominasi ketika berdiskusi dengan orang lain sangat berbeda dengan hari ini. Ya, hari ini, siang ini, aku tak ubahnya kambing congek, menurut saja apa kata Ikhwan yang usianya hanya berpaut setahun lebih tua dariku. Dan kini kudapatkan diriku tak berdaya sama sekali di hadapannya selain hanya angguk-angguk dan iya-iya saja. Tak terasa azan asyar pun mengumandang. Aku pamit pulang. Kulihat Mas Dahiri ke tempat wudhu untuk sholat berjemaah. Di Pondok Ki Ageng, isu tentang jemaah yang ingin mendirikan negara yang berdasar pada Islam di Indonesia merebak dan hangat. Bahkan di kamarku, sebuah majalah berita nasional yang bersampul hijau dengan wajah seorang muslimah yang tertutup kain hitam menjadi bacaan yang diperebutkan. Aku juga sekali-kali melirik majalah tersebut, dan membaca satu dua artikel di dalamnya. Bermula dari kamar besar putri itulah ku dengar suara-suara miris. Bahaya kalau masuk, subversif, melawan pemerintahan yang sah. Perjuangan mereka tidak akan pernah berhasil, setelah puluhan tahun berjuang. Suara-suara itu terus mendendang dalam gendang dengarku. Aku hanya terpaku antara ragu dan yakin, sebab aku baru saja ditemui Mas Dahiri yang mengajakku untuk bersama mereka berjuang bahu-membahu satu jemaah demi satu misi suci. Menyelamatkan akidah keislaman umat Islam di Indonesia, dan membuatkan wadak yang suci bagi kemaslahatan hidup mereka. Salahkah cita-cita itu? Bukankah kita butuh daulah yang dinaungi Islam seperti Madinah dulu? Ah tidak, aku tak boleh ragu. Tak boleh bimbang. Sekali dua kali ku keluhkan keraguanku itu kepada Mas Dahiri, dan ia menyambut keluhanku itu dengan kata-kata dan sebarisan ayat-ayat suci. Ia buru aku dengan doktrin yang sungguh-sungguh meyakinkan. Dan aku lagi-lagi terkapar dibuatnya. Imanku mengatakan bahwa apa yang ia katakan benar dan murni, sebuah cita-cita yang sungguh-sungguh mulia. Dan aku pun merasa spontan mengatakan bergabung.